A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan-dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ada request. Ini kenapa kok akhir-akhir ini cuaca terasa panas sekali, walaupun kadang ada hujan, setelah hujan akan panas. Ini ada request dari seseorang dan untuk mengungkapkan dari sisi goibnya akan terjadi apa, ya jangan 100% dipercaya dalam proses mediumisasi ini nanti. Ambil saja sisi positifnya, kalau ada sisi positifnya diambil saja, kalau nggak ada ya hiraukan saja. Ya, kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa, dan semuanya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, dan semuanya itu hak milik Allah. Ya, ini kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Gus Beni. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun berada, terima kasih atas dukungan panjenengan yang selalu setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa jika panjenengan menyukai video-video kami, selalu share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like, komen, dan jangan 100% percaya dengan apa yang dikatakan makhluk gaib, karena kebenaran mutlak itu dari Allah. Diambil segi positifnya saja untuk menambah wawasan iman kita bahwasanya makhluk gaib itu juga benar-benar ada dan diciptakan sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Ya, sudah Mas Dul. Sudah pemirsa, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, bentuk bohong, jin setan siluman invasi yang dalam tubuh mediator dibersihkan dulu biar tidak mengganggu dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan jin Sang Yang Cahaya, dibersihkan semuanya dari jin pastikan mediator dan semuanya yang akan menggerakkan dalam proses mediumisasi. Yang pada saya di dalam jarak radius 20 meter tidak ada yang bisa menembus kacamata iblis yang setan siluman fasik yang mencoba menembus langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Siap Mas Dil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sesosok gaib yang mengetahui tentang akhir-akhir ini kenapa suhu udara terasa panas walaupun setelah hujan, tapi suhunya
menjadi semakin panas. Sesosok gaib yang mengetahuinya, yang benar-benar, yang sebenar-benarnya, yang mengetahuinya ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nurul Cahaya. Allah, Allah, hadir, 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 masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sinkron dengan tubuh media, kita suaranya terbuka. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu, panjenengan dari golongan apa, wujud panjenengan apa, dan panjenengan mempunyai nama tidak? Saya dari golongan jin muslim. Saya penjaga Gunung Merapi. Panjenengan golongan jin yang sudah muslim. Panjenengan bertugas menjaga Gunung Merapi. Iya, Den. Kalau boleh tahu, lapis keberapa panjenengan? Lapisan puncak, lapisan terakhir. Lapisan yang terakhir. Kalau boleh tahu, panjenengan mempunyai nama tidak? Prabu Jinggolo. Prabu Jinggolo. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya, Mbah Prabu Jinggolo. Ya, bukannya saya tidak mempercayai panjenengan, karena ini adalah untuk memprotek biar tidak ada penyusup, tidak ada pembohong, karena jin, setan, siluman, iblis, fasik itu kan banyak tipuan, banyak tipu daya. Karena panjenengan tadi sudah mengucapkan salam dari saya, monggo panjenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya minta maaf ya, Mbah Prabu. Saya panggil Mbah Prabu saja ya. Silahkan. Saya minta maaf karena sudah kurang sopan ke panjenengan. Tidak apa-apa. Itu sudah peraturan yang dibuat oleh beliau. Ya, ini Mbah Prabu. Ini sambil kita berbincang-bincang ya Mbah Prabu ya, saya ingin menghadirkan hidangan buat panjenengan. Ini panjenengan ingin hidangan apa? Makan, minum? Minum air putih saja, Den, Mas. Panjenengan minum air putih, tidak makan? Tidak. Merokok tidak panjenengan? Tidak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbah Prabu, tuh diminum biar kita santai ya Mbah Prabu ya. Saya izin merokok boleh Mbah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihkan dulu tubuh anak ini. Ya, dibersihkan dulu Mbah. Tubuh mediator itu dibersihkan. Dan tubuh saya dibersihkan kalau ada energi negatifnya. Biar pasukan saya membersihkan panjenengan. Oh ya. Dan di Padepokan Cahyati ini juga dibersihkan Mbah, energi-energi negatifnya. Kalau ada serangan-serangan juga dibersihkan. Hancurkan semuanya yang menyerang. Turun semuanya. Benteng juga. Ya. Sudah Mbah.
Ya, terima kasih ya Mbah ya. Ya. Mbah, saya tadi kan berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana ya Mbah ya, untuk melihat dari sisi goibnya kenapa kok akhir-akhir ini udara itu, suhu udara semakin panas Mbah. Kalau ada hujan, setelah hujan reda menjadi lebih panas lagi. Itu alhamdulillah, dan panjenengan yang dihadirkan berarti panjenengan yang mengetahuinya ya Mbah ya. Tolong dijelaskan Mbah, ada apa Mbah? Ada energi panas yang mulai merangsek keluar dari bumi ini. Energi yang sudah tersimpan sudah sejak ratusan ribu tahun yang lalu akan menyembul keluar, menggetarkan lempengan-lempengan bumi, sehingga itu memberikan dampak kepada gunung-gunung yang berpotensi bisa meledak. Makanya saya yang diundang di tempat ini, karena saya salah satu yang bertugas dalam proses menyongsong ledakan Gunung Merapi. Itu tadi energi panas itu muncul dari mana Mbah? Dari dasar bumi, ataupun yang dinamakan kawah bumi. Bumi ini sudah tidak bisa menampung lagi, karena secara hakikatnya energi panas itu semakin tambah besar karena kelakuan dosa manusia. Kenapa kok ada sangkut pautnya dengan dosa manusia Mbah, dari energi-energi panas bumi tadi? Pasukan-pasukan iblis kelas tinggi, kelas kuno yang dipenjara di bawah permukaan tanah ini mulai menjadi kuat karena mereka menyerap energi-energi buruk dari kelakuan manusia. Mulai mendobrak lempengan bumi pembatas penjara mereka. Itu apa, makhluk apa Mbah yang ada di dalam bumi itu Mbah? Kok bisa menyerap dari perbuatan dosa-dosa manusia seperti itu, kok bisa diserap energi-energinya? Itu makhluk apa itu Mbah? Ya'juj Ma'juj. Itu bagaimana Mbah prosesnya? Mereka dulu dikurung oleh raja besar, ditaklukkan, dipenjara di bawah lempengan bumi, dilapisi cincin-cincin api, kawah-kawah gunung yang tersambung melingkar. Namun mulai perlahan mulai jebol benteng-benteng cincin api itu, karena mereka akhir-akhir ini memang semakin kuat karena mendapatkan suntikan energi buruk dari kelakuan manusia. Dan orang-orang yang berkedok agama itu, yang untuk mementingkan kepentingan sendiri itu, atau yang disebut menjual agama itu, orang-orang munafik itu, energinya sangat besar untuk membangkitkan kekuatan mereka. Astagfirullahaladzim. Itu Mereka ya bersama para pasukan-pasukan iblis yang berilmu tinggi siap merangsek
keluar. Itu kenapa kok panjenengan tadi bilang orang-orang yang berkedok agama yang menyebabkan energinya malah begitu sangat besar, itu maksudnya bagaimana? Karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat berbahaya untuk bisa menghancurkan umat Islam, membelokkan agama ini yang harusnya murni tersambung dari Rasulullah, dibelokkan dengan bisikan-bisikan dari iblis. Itu malah energinya besar itu. Sangat besar sekali. Kemunafikan itu besar energinya. Karena sudah munafik ya Mbah. Iya, Islam itu mudah hancur jika disusupi dari dalam lewat orang-orang munafik itu. Itu kalau boleh tahu berkedok agama itu seperti apa Mbah? Orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, padahal untuk kepentingannya sendiri, untuk agar dihormati manusia. Disitulah iblis mudah membelokkan akidah mereka yang harusnya menjalankan sunnah-sunnah yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah, malahan ditinggalkan, mengadopsi ajaran-ajaran dari ego mereka sendiri, dari pemikiran mereka sendiri. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran murni dari Rasulullah SAW. Iblis mereka yang masuk ke dalam tubuh mereka, tanduknya sangat banyak sekali. Astagfirullah. Dan hanya mulut saja mereka beribadah dengan mulut, tidak dengan hati dan praktek. Tidak ada amal yang keluar dari tubuhnya, kecuali hanyalah kata-kata yang manis, kata-kata yang tidak diterapkan dalam perbuatan. Tapi kenapa menjadi pengikutnya juga banyak, Mbah? Mereka orang-orang yang sudah tersesat, terdoktrin oleh ucapan-ucapan pimpinan mereka itu yang manis, yang mengaku zuriat Rasulullah, hingga menakut-nakutin mereka agar mereka segan dan tunduk dan hormat, karena mereka sangat mencintai Rasulullah. Berarti mereka itu masih tertutup hijab kalbunya hingga tidak bisa melihat suatu kebenaran yang hakiki. Kebanyakan mereka hanyalah ikut-ikutan teman-temannya. Tapi di akhir zaman ini mulai sudah dibongkar semuanya. Hingga sedikit saja pengikutnya. Berarti sudah mulai terbongkar. Sudah ada leluhur juga yang mulai membongkar ketok-ketok mereka. Siapa itu, Mbah? Terah yang leluhur-leluhur yang sudah membongkar dari ketok-ketok mereka itu? Ada seseorang yang diutus, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Ya, kalau tidak boleh disebutkan, jangan disebutkan, Mbah. Sudah ada tugas-tugas sendiri yang goib masuk ke jasad. Itu tugas-tugas itu seperti apa itu, Mbah? Nanti yang membongkar ketok-ketok manusia-manusia busik dan munafik itu. Terus dari energi panas tadi ya, Mbah ya, itu panjenengan yang lebih terserap energi panasnya yang luar biasa orang yang berkedok agama tadi. Ya. Setelah itu ada apa lagi, Mbah? Manusia-manusia yang berbuat maksiat, manusia yang memakan riba, besugian, yang sudah memakan tumbal. Para pemimpin-pemimpin negara yang tidak amanah,
Itu energinya besar. Untuk mereka lebih kuat. Berarti akan terserap dan menambah energi kekuatan dari Ya'juj Ma'juj itu tadi. Ya, dan juga bangsa iblis-iblis yang kuno. Yang pernah merusak, menghancurkan peradaban manusia zaman dulu. Nah, tadi panjenengan bilang akan meletusnya Gunung Merapi ya, Mbah ya? Tidak hanya Merapi. Merapi akan membuka gerbang. Letusan pertama itu seperti orang yang membawa apa-apa, meniupkan apa-apa untuk memerintah gunung-gunung yang lainnya. Panjenengan bilang tadi cincin api seperti itu ya, Mbah? Ya. Cincin api itu berada di mana saja, Mbah? Bawah dasar bumi. Yang paling banyak itu ada di Nusantara ini. Berarti membentang keluar juga. Berarti saling sambung menyambung seperti itu, Mbah? Benar sekali, membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran ya seperti cincin juga? Ya. Berarti antara gunung ini sama gunung ini sama gunung ini berkesinambungan. Tersambung seperti akar yang mengitari melingkar, menyambung sumbu satu dengan yang lainnya. Itu nanti akan meletus bersamaan atau berkesinambungan seperti itu? Pembukaan ada di tempat saya. Selebihnya bisa kita lihat sendiri. Biarkan itu menjadi rahasia saja. Saya hanya boleh mengatakan sedikit saja di sini. Terus kalau udah meletus bersamaan akan terjadi apa itu, Mbah? Asap yang sangat tebal membumbung tinggi, menutup pandangan manusia, membuat panas, sangat panas sekali cuaca di muka bumi ini. Bisa melelehkan kulit, menyebabkan ya banyak aneka penyakit. Menambah kesengsaraan manusia. Menambah mudah masukkan golongan-golongan iblis masuk ke dalam tubuh dan hati manusia. Karena dengan keadaan itu, manusia menjadi panik, menjadi lupa dengan Tuhannya. Dengan keluarnya makhluk-makhluk yang di dalam bumi tadi mempengaruhi atau masuk ke dalam tubuh manusia atau dengan adanya asap tebal, bencana gunung meletus, membuat manusia semakin panik. Mudah terbuka celah hatinya untuk dimasuki golongan-golongan tadi. Itulah yang dinamakan kabut tebal, kabut hitam. Itu nanti akan menyeluruh apa hanya di Nusantara ini, Mbah? Yang pertama itu ada di Nusantara. Yang lainnya akan tercampur dengan senjata-senjata modern, roket-roket yang ledakannya sangat dahsyat, yang juga menyebabkan tidak kalah tebalnya asap itu dengan asap letusan gunung Merapi, asap letusan gunung-gunung api yang ada di Nusantara ini. Intinya semuanya akan menjadi asap yang sangat tebal, menyelimuti muka bumi. Terus apa sudah dekat, Mbah? Kalau boleh tahu, terjadinya itu apa sudah dekat atau sudah sangat dekat? Sudah sangat dekat. Terus apa yang harus dilakukan manusia, Mbah, sebelum terjadinya itu? Bersiap-siaplah kalian semuanya. Pertebalkan iman kalian. Seringlah mengosongkan perutmu agar kamu kuat menjalani apa yang akan terjadi. Karena dengan kamu mempertebal keimananmu,
selalu berzikir, mengingat Allah. Insya Allah semuanya akan bisa kalian lalui. Mulai sekarang perbanyaklah rohanimu untuk makan daripada zikir itu. Asupan rohani itu adalah zikir. Jika rohanimu kuat, maka jasadmu juga akan kuat. Apalagi diimbangi dengan mengosongkan perut, dua-duanya akan semakin kuat. Mengosongkan perut apa dengan puasa itu? Benar sekali. Karena akan ada kesulitan dalam mencari makan. Jadi dampak dari asap tebal itu. Dampak dari asap tebal itu kesulitan makan. Jelas. Banyak penyakit. Ya. Terus apa lagi? Huru-hara, kehancuran, pertikaian, peperangan, merebak di mana-mana. Lah kenapa kok ada huru-hara, Mbah? Itu karena urusan perut. Membuat orang itu gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Yang penting bisa makan. Apapun bisa dihalalkan dengan segala cara. Termasuk mencuri, merampok, membunuh, merebut. Saya lanjutkan minum. Ya, silahkan, Mbah. Jadi merinding saya, Mbah, mendengar panjenengan bicara tadi. Terus dari kejadian suhu panas ini tadi kan panjenengan bilang dari dosa-dosa manusia ya, Mbah ya. Itu apakah tidak bisa lagi untuk mereda dari suhu panas itu, Mbah? Hanya orang-orang yang sudah mempunyai cahaya dalam kalbunya yang bisa memberikan kesejukan di permukaan muka bumi ini. Maksudnya bagaimana, Mbah? Orang-orang yang kalbunya percaya mendapatkan jalan terang, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hatinya bersih dari segala macam penyakit hati dan perbuatan-perbuatan buruk. Orang-orang yang sudah bertemu dengan para kekasih Allah. Itu nanti akan menimbulkan apa, Mbak? Energi sejuk di muka bumi ini. Dengan kalbu mereka yang selalu berzikir mengingat Allah, memberikan dampak kesejukan di muka bumi. Semoga semakin banyak orang-orang yang punya cahaya dalam hatinya itu. Berarti walaupun ada huru-hara, ada ledakan, gunung-gunung meletus, tidak mempengaruhi semuanya ya, Mbah, itu ya? Orang yang sudah terbuka kalbunya seperti itu. Insya Allah, orang-orang itu yang masih kuat bertahan. Dan semoga orang-orang itu semakin kuat untuk menggenggam suatu amanah cahaya itu, agar benar-benar bumi ini bisa benar-benar terselamatkan dan cepat untuk bisa melalui ujian-ujian itu. Mbah, ini kalau boleh tahu panjenengan itu umurnya berapa tahun? Saya sudah ribuan tahun. Panjenengan sudah ribuan tahun. Ya udah dari dulu panjenengan ditugaskan di situ, Mbah. Saya diutus oleh Raja Sulaiman menunggu di situ sebagai pengganti leluhur saya, utusan Raja Zulkarnain.
Itu proses pengislaman panjenengan bagaimana itu, Mbah? Saat diislamin oleh beliau Raja Sulaiman. Ya dulunya saya itu fasik. Dulunya panjenengan fasik. Juga bertempat di gunung itu? Tidak. Gimana? Saya di lautan. Oh, panjenengan di lautan. Terus kenapa ditugaskan di gunung itu? Saya dulu pernah berperang dengan raja saya melawan Baginda Raja Sulaiman. Tetapi raja saya sudah ditundukkan. Saya sebagai patihnya juga ikut tunduk dan diislamkan. Dan saya ditugaskan untuk menunggu Gunung Merapi sampai dengan saat ini. Raja panjenengan dulu terjadi peperangan dengan Raja Sulaiman. Ya. Terus ditundukkan. Tunduk Raja panjenengan. Ya. Dan panjenengan sebagai patihnya. Ya sekali. Terus panjenengan ditugaskan untuk menjaga paling akhir. Saya menunggu kawah. Panjenengan menunggu kawah. Pintu masuk kawah paling puncak. Saya menunggu di situ. Yang ada di dalam kawah itu apa, Mbah, itu, Mbah? Ada lagi. Apa itu? Cincin api. Yang kuat tahan panas di situ. Itu kok bisa terjadinya kawah atau lahar-lahar seperti itu, prosesnya bagaimana, Mbah? Itu adalah cairan panas yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk membuat benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Itu sebenarnya lempengan besi yang dikumpulkan dan didoakan oleh beliau Raja Zulkarnain sehingga menjadi meleleh, bercampur dengan lapisan bebatuan yang ada di dalam bumi, meleleh mencampur menjadi satu, sehingga menjadi yang namanya lahar itu. Kenapa kok Gunung Merapi kan meletus, laharnya keluar, terus menjadi berisi lagi seperti itu, bagaimana, Mbah, proses? Itu proses dari dalam. Jumlahnya sangat banyak sekali dan sangat luas cairan-cairan itu. Berarti Ya'juj Ma'juj itu dikurungnya di bawah Gunung Merapi itu? Di bawah cincin api. Di bawah cincin api. Ketika mereka bergerak, akan terjadi letusan gunung yang masih ada ikatan dengan cincin api itu. Maksudnya yang bergerak siapa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka mulai bergerak, merangsek, ingin keluar, akan terjadi gejolak pada cairan benteng itu, sehingga keluar melalui pori-pori bumi ini yang disebut gunung berapi. Ya. Jika tidak ada gunung berapi, bumi ini akan meledak karena pergerakan mereka. Itu ibarat seperti sebuah ventilasi. Dalam suatu ruangan harus ada ventilasi, lubang udara. Seperti manusia ini. Jika tidak ada hidung untuk bernapas, maka tubuh ini akan terbakar oleh suhu ataupun udara-udara di dalam tubuh ini. Makanya ada ventilasi hidung dan juga lubang-lubang di bawah. Berarti seperti hidung, dubur, terus yang ada di kemaluan seperti benar itu ya, itu untuk mengeluarkan yang ada di dalam tubuh itu. Suhu di dalam tubuh manusia. Berarti seperti bumi juga ada suhunya. Adalah cairan-cairan itu. Makanya di gunung-gunung berapi itu kan untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam bumi, perut bumi seperti untuk itu. Untuk bernapas bumi. Iya, iya. Makanya saking dahsyatnya energi yang ada di dalam
kelempengan bumi ini yang mulai semakin sangat panas ini. Makanya bisa saja akan serempak dikeluarkan oleh semua lubang-lubang yang ada di dalam bumi. Karena sudah tidak kuatnya seperti itu Tidak ya. kuat bumi ini menahan. Dan Mbah, panjenengan ada pesan-pesan apa Mbah buat kami dan para pemirsa? Ini nanti akan saya buat video Mbah, mohon diizinkan, dan ada pesan-pesan Kami dan juga seluruh alam-alam yang menopang energi panas bumi ini berpesan kepada kalian, carilah cahaya yang bisa menyejukkan bumi ini sehingga ringan tugas-tugas kami dan juga alam-alam ini. Carilah cahaya, guru cahaya yang bisa membimbing kalian untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta alam ini. Jika kalian sering berzikir Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seperti diajarkan Rasulullah, yang sebenarnya murni diajarkan, yang tersambung sampai beliau, itu ajaran beliau itu, jika kalian praktekkan, bisa membuat energi sejuk di alam bumi ini, bisa meringankan tugas-tugas kami. Siapa itu Mbah guru cahaya itu Mbah? Beliau adalah seorang guru mursyid yang sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Untuk kalian yang sudah bertemu dengan beliau, yang sudah ada cahaya dalam diri beliau, tetaplah kuat menopang tugas-tugas kalian. Jangan lupa selalu zikirullah dan praktek-praktek sedekah-sedekah seperti yang diajarkan oleh beliau. Beliau siapa Mbah? Guru panjenengan semuanya. Siapa itu? Saya tidak boleh menyebutkan di sini. Sebutkan gelarnya saja Mbah. Sang Hyang Nurcahya ning nirwana. Ya sudah Mbah. Ada pesan-pesan apa lagi Mbah? Mohon maaf itu saja. Oh ya. Ini tadi panjenengan baru bertugas Mbah. Mohon maaf, tubuh ini harus saya tinggalkan. Oh ya, berbahaya. Ya Mbah. Ya. Ya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan saya Mbah ya. Kalau tidak berkenan di hati panjenengan, monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya akan keluarkan dulu efek-efek dalam tubuh ini. Oh iya. Kasihan. Harus saya keluarkan semuanya, berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah keluar. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini tadi. Kebenaran hak mutlak milik Allah.
Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.